Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih semuanya sahabat Dasat? Sehat ya? Gaspol! Gaspol! Boleh tepuk tangan dong. Oke, pada malam hari ini Gaspol akan membahas sebuah tema yang lagi rame banget di sosial media saat ini. Karena banyak sekali orang yang sekarang tuh sedikit-sedikit curhat, dikit-dikit posting, bikin quotes galau. Dan sudah naluri kita sebagai manusia untuk mencurahkan isi semua yang ada di kepala dan juga di hati. Padahal masalah itu bisa saja jadi aib kita ataupun keluarga kita. Yang secara nggak sadar justru kita mengumbarnya sendiri. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala aja selalu menutup aib kita. Nah, inilah yang akan kita bahas bersama guru kita nanti dalam tema Jangan Umbar Aibmu. Nah, seperti biasa kami telah menyiapkan polling terlebih dahulu nih untuk sahabat Dasat yang hadir di studio mengenai tema kita hari ini. Tadi sudah di-share juga melalui link, sahabat Dasat silakan disiapkan handphonenya, dilihat lagi linknya, dibuka linknya untuk memilih jawaban dari pertanyaan polling yang sudah kami berikan. Oke, pertanyaannya boleh saya bacakan juga ya, adalah menurut sahabat Dasat, kenapa sih orang-orang pilih curhat di sosial media? Apakah A, caper? B, cari solusi dari netizen, atau C, bikin lega? Sudah dijawab semuanya? Nah, untuk membahas apakah pilihan-pilihan sahabat Dasat di sini sudah tepat, langsung saja kita undang guru kita. Ini dia Ustadz Dasat Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mas Kinos, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Senang banget kalau syuting sama Pak Ustadz tuh selalu segar, putih, Besti, bercahaya. bagaimana kabarnya? Besti. Keren Pak Ustadz. Wangi gitu ya Pak Ustadz, luar biasa. Mudah-mudahan kita semua juga sehat dan juga bercahaya seperti Pak Ustadz terus ya. Amin. Bentar Pak Ustadz. Getar nih Pak Ustadz. Maaf. Lupa di silent. Maaf ya Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum. Nanti curhatnya. Iya, ini lagi syuting. Iya, oke bro. Maaf Pak Ustadz, biasalah. Kalau orang yang suka kelihatan itu enak dibawa curhat tuh pasti banyak aja yang bawanya pengen curhat. Jadi teman saya ini ada nih, belakangan ini lagi suka curhat tentang istrinya, keluarganya. Saya dari lubuk hati terdalam sebenarnya ada keinginan untuk membantu gitu. Tapi di sisi lain kok saya takut mencampuri urusan orang lain. Boleh nggak dikasih tahu nih Pak Ustadz, baiknya saya nih sebagai orang yang dicurhatin harus gimana sih Pak Ustadz? Kita harus melihat posisi masalahnya seperti apa. Kalau yang curhat itu perempuan, istri ya. Lalu dia kerjanya jelekin aja terus suaminya. Hati-hati, ada juga modus. Ya, modus dalam arti mencari perhatian dari laki-laki lain, akhirnya curhat, terjadi kecocokan perasaan. Akhirnya terjadilah perselingkuhan. Bahaya, nggak boleh Pak Ustadz, ya, nggak boleh. Itu jangan sampai seperti itu. Min-dalik. Kalau dia meminta saran, dan itu saran dalam kejangkauan kemampuan kita berikan sarannya. Tapi kalau dia sudah cerita aibnya, itu langsung ditegur. Oh, kita yang menegur Pak Ustadz? Langsung tegur. Saya pun ketika dalam pengajian ada yang tanya, Ustadz gini, anak saya begini, atau suami saya begini, istri saya begini, dan begini-begininya itu jelek, langsung saya tegur. Lain kali kalau mau bertanya, jangan di depan umum menjelekkan keluarga. Ya, lalu gimana caranya? Bikinlah cerita. Ustadz, ada yang saya lihat seperti ini, ada saya baca seperti ini, suaminya seperti ini. Gimana menurut Ustadz? Ya, jangan langsung nunjuk hidung suami. Bayangkan kalau di depan orang banyak curhat, lalu menjelek-jelekkan keluarganya, padahal agama sudah jelas dan terang benderang dilarang mengungkap aib orang lain. Orang lain aja dilarang, apalagi aib keluarga sendiri. Ya, apakah tidak boleh curhat? Boleh, tapi pilihlah tempat curhat yang baik.
ketika Anda curhat kepada orang lain, hakul yakin pasti terungkap. Anda cerita kekurangan keluarga, meskipun Anda ngomong, jangan kau cerita ya, ini rahasia keluarga saya, ini aib keluarga saya. Enggak, tidak akan bocor ini. Pada tempatmu curhat, ember bocor. Ya, maka curhatnya kemana? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kadang-kala ada yang berkata, masa sih dia bocorkan isi hati saya, curhatan saya, dia kan masih saudara sama saya, Ustadz. Siapa yang dorong Nabi Yusuf masuk ke sumur? Ya, saudaranya. Saudaranya sendiri. Masa sih dia ungkap aib saya, Ustadz? Itu masih paman saya, bapakku dengan bapaknya masih saudara. Siapa yang halangi Nabi dakwah? Abu Lahab. Pamannya. Pamannya sendiri. Itu masih sepupu sama saya, Ustadz. Siapa? Abu Sofyan yang menghalangi Nabi awal-awal dakwah di Mekah. Itu sepupu Nabi. Maka itu pelajaran, pesan yang sangat kuat buat kita. Jangan curhat sama manusia. Lebih baik curhatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pilihlah tempat curhatmu yang tepat. Keluargamu sendiri yang paling dekat, yang kamu anggap ini bisa dipercaya. Tapi saya juga tidak masuk akal kalau dikatakan curhat bercerita itu mengurangi beban pikiran. Buktinya masalahmu tidak selesai. Ya, saya ketika curhat, Ustadz, pelong pikiran saya. Iya, waktu ngomong. Tapi setelah kembali ke rumah masuk kamar, kan tidak selesai itu masalah. Maka mintalah pertolongan kepada Allah. Supaya Allah memberikan pertolongan. Kecil itu buat Allah selesaikan masalah kita. Dan Allah sudah janji. Ud'uni astajib lakum. Minta kau kepadaku, pasti saya kabulkan. Itu tantangan Allah. Das'at, kau minta sama saya pasti kabulkan. Dan kalau Allah tempat kita meminta, kecil buat Allah. Tidak ada yang mustahil buat Allah. Gimana caranya? Tidak masuk akal. Tidak usah kau pikir gimana caranya. Dekati saja Allah, biar Allah yang pikirkan caranya. Adik-adik, bisa tidak perempuan hamil tidak pernah disentuh laki-laki? Tidak bisa. Tapi kalau Allah yang mau, Siti Maryam. Wanita suci tidak pernah disentuh laki-laki, melahirkan Isa alaihissalam. Sesuatu yang tidak logis saja, sesuatu yang tidak rasional saja, mampu Allah lakukan, apalagi persoalan-persoalan yang sangat kecil. Maka mintalah hanya kepada Allah. Itulah makna daripada la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali datangnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah punya masalah dalam hidup ini. Rasulullah dengan istri beliau punya masalah dalam hidup ini. Khadijah itu juga punya masalah dalam hidup beliau. Apakah beliau tidak curhat? Beliau curhat. Suatu ketika, ketika Khadijah sakaratil maut, itu kan datang malaikat Jibril. Karena Rasulullah bersedih, ditinggal istri. Waktu itu Khadijah menangis. Lalu Nabi berkata, kenapa kau menangis? Apa kau menyesal menikah denganku? Kata Khadijah, tidak. Yang saya pikirkan gimana kalau saya wafat nanti. Selama ini orang masih sungkan menyerangmu secara terang-terangan. Karena ada aku Khadijah istrimu, bangsawan Mekah yang sangat disegani. Ya, gimana kalau saya meninggal nanti? Siapa yang membantumu dalam dakwah dari segi materi? Kalau bahasa kita sekarang ya. Siapa yang dorong kamu, bantu kamu dari segi material? Selama ini saya, kan Khadijah kan kaya. Barang-barang mewah di Mekah itu sepenuhnya milik Khadijah. Ketika saya wafat nanti siapa? Maka Khadijah berkata, ya Muhammad, andai saja tulang belulangku laku untuk dijual ketika saya wafat, gali kuburku, jual, kau pakai untuk dakwah. Menetes air mata Rasulullah. Datang Jibril. Ya Muhammad, sampaikan kepada Khadijah, ada salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, Allah titip salam kepada Khadijah. Kau dapat WhatsApp saja dari presiden. Apa ndak bangga? Satu kampus kau kasih lihat WhatsAppnya presiden. Padahal presiden ada habis masa jabatannya. Ya kan? Iya. Allah titip salam kepada Khadijah. Nah, kemudian Jibril melanjutkan lagi. Ya Muhammad, juga Allah telah sediakan Khadijah istana dalam surga yang terbuat dari mutiara, bukan terdiri dari jamrud, bukan terdiri dari emas. Kenapa? Karena Khadijah punya sifat seperti mutiara. Semua persoalan-persoalan suami istri, persoalan dalam usahanya, dia tutup rapat, dia berdoa kepada Allah,
lalu dia keluar memproduksi kebaikan-kebaikan. Begitulah mestinya kita. Curhat kepada Allah, biar Allah yang selesaikan persoalan-persoalan kita. Dahsyat sekali, luar biasa. Terima kasih Pak Ustadz. Nah, sahabat Dasat, pastikan jangan kemana-mana karena saat lagi kita membahas hasil polling yang tadi sudah kita berikan untuk teman-teman atau sahabat Dahsyat yang ada di studio. Jangan kemana-mana, tetap di Gaspol! Gaspol memang! Mengungkap aib di medsos itu, apa betul? Lega. Membuat lega. Mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Tentu pertanyaannya, bagaimana minta pertolongan kepada Allah? Yang saya sering lakukan, buka Quran. Tapi kalau misalnya milihnya lebih baik yang mana? Si A atau si B? Milih jodoh lewat sosial media. Gimana tuh Pak Ustadz? Jeripaya, ikhtiar, minta saran. Kalau betul-betul niat mencari kebaikan, Allah pasti mengganjarnya dengan pahala-pahala kebaikan. Terima kasih sahabat Dasar dimanapun Anda berada dan kembali lagi di Gaspol. Oke, luar biasa. Nah, tadi sahabat Dasar di sini di studio juga sudah melakukan atau mengikuti polling yang sudah kita gelar. Pertanyaannya sekali lagi, kenapa orang pilih curhat di sosial media? Nah, kita lihat yuk, ini dia hasil polling dari sahabat Dasar yang ada di studio. Nih, silakan. Tuh, Pak Ustadz. Yang paling banyak itu dipilih adalah biar plong aja. Sedangkan dua pilihan lainnya, yang A itu adalah cari perhatian atau yang B cari solusi dari netizen. Silakan mungkin petuanya, Pak Ustadz. Kalau mencari perhatian di medsos, sepertinya tergantung kasusnya. Ya, perhatian dalam arti dia bisa mendapat bantuan. Kalau Anda curhat misal pekerjaan mata kuliah, ya, saya ini dapat tugas. Gimana cara berpidato yang baik, mengatasi kegugupan. Ada enggak yang tahu? Nah, itu saya kira tidak ada masalah. Karena bukan aib. Ya, kalau mencari solusi yang tidak berkaitan dengan aib kita, ya enggak masalah. Saya malah posting kadang-kala sesuatu, itu untuk mengetahui, oh ini sisi jeleknya. Karena begitu kita post sesuatu yang tidak ada di benak kita, ada aja dia tahu, oh ini begini, ini ya. Menambah wawasan Pak Ustadz ya. Ya, kalau dia tidak berkaitan dengan aib diri dan keluarga, tidak apa-apa. Apalagi dia memberi jalan keluar, solusi, tidak apa-apa. Apa berkaitan dengan tugas kampus, berkaitan dengan tugas kantor. Dipost untuk mencari bantuan, pertolongan, supaya ada orang punya pengalaman. Kan biasa ada, oh saya pernah punya pengalaman seperti ini, saya solusinya seperti ini. Itu tidak ada masalah, cari perhatian supaya mendapat bantuan dari situ. Terus tadi yang paling banyak adalah biar lega aja Pak Ustadz. Biar lega, ya lega, apa betul kalau mengungkap aib di medsos itu, apa betul Lega. membuat lega? Kalau dia merasa lega, ini pasti ada kelainan jiwa. Ya, kalau misalnya beban pekerjaan, lalu dipost dan dapat bantuan, membuat lega itu masuk akal. Tapi kalau mengungkap aib, lalu kita anggap lega, itu pasti ada kelainan. Maka yang terbaik, lihat dulu persoalannya. Kalau dia berkaitan dengan aib dan harga diri kita dan keluarga orang lain, jangan. Lebih baik mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Tentu pertanyaannya, bagaimana minta pertolongan kepada Allah? Yang saya sering lakukan, buka Quran. Saya ambil, buka aja tuh. Langsung buka simpan, buka semau-mau saya. Nggak lihat juz berapa, nggak halaman berapa. Langsung saya buka saja. Baca, supaya paham, baca terjemahan. Baca aja, baca satu ayat, baca lagi terjemahannya, baca ayat, baca lagi satu terjemahan. Pengalaman saya dari bacaan berlembar-lembar, kemudian saya, oh ini jalan keluarnya, ini jalan keluarnya. Begitu salah satu cara untuk mendapat solusi berdasarkan tuntunan agama Allah. Dan agama Allah menuntun kita, tuntunannya ada dalam Quran. Tapi sayang ketika kita ada galau, kita lebih senang buka medsos, curhat, tak kusangka kau begitu.
Kalau ku tahu begini, aku tidak akan menerimamu. Nah sekarang saya pengen tahu nih, yang tadi jawab lega aja gitu setelah curhat di sosial media yang mana? Tadi yang pilih C yang mana? Coba angkat tangannya, jujur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alasan saya pilih C karena ketika saya curhat tentang unek-unek saya di sosial media, saya merasa lega aja gitu, Ustaz. Boleh kasih contoh kasusnya? Ya. Bingung milih jurusan misalkan, tapi bukan tentang aib gitu, Ustaz. Oh itu Cuman- enggak apa-apa, Ya. kasus seperti itu bukan aib. Yang dilarang curhat di medsos itu aib. Aib itu berkaitan dengan harga diri, ya. Ya, kalau bingung nih, saya mau pilih matematika atau fisika, bingung nih mau pilih sospol atau biologi. Ah, biasa kalau begitu bagus supaya apa? Makin banyak pertimbangan, Ya. makin banyak saran kita bisa milih. Oh ini benar. Ada Oh, input ini bagus benar. gitu ya Pak Ustadz? Iya. Nah tapi kalau misalnya milihnya lebih baik yang mana? Si A atau si B milih jodoh lewat sosial media. Gimana tuh Pak Ustadz? Misal, pilih kinos atau dasat. Di Maka posting. Ah. Maka komen mulai tuh, jangan si dasat, ceper. Ya kan? Nah, mulai mengungkap aib orang lain tuh. Oh kinos saja, cakep, berarti saya jelek. Ya kan? Maka hal-hal seperti itu Ya. bukan di medsos curhatnya, tapi ambil wudhu, ambil sajadah, menghadap kiblat, sholat hajat. Baiknya di tengah malam, jam 2, jam 3 dini hari. Kenapa Ustadz? Pada saat itu, jam-jam itu, jamnya sepi saluran. Kenapa tengah malam? Ketika Anda bangun tengah malam, itu menunjukkan Anda serius. Kan hanya orang yang serius mau bangun tengah malam. Iya, iya. Hanya orang yang betul-betul, saya butuh dengan Allah, saya nggak bangun tengah malam. Kalau dia nggak rasa butuh, dia nggak akan bangun. Karena dia enjoy aja. Tapi begitu dia bangun tengah malam, oh ini serius nih. Tengah malam dingin. Kemudian ngantuk. Bersentuhan air. Berdoa, meneteskan air mata. Masa sih Allah tidak kabulkan doa kita? Hal-hal yang sifatnya minta pertimbangan, keilmuan, pertimbangan jabatan, dan lain sebagainya. Yang intinya bukan berkaitan dengan aib, silahkan. Tapi kalau berkaitan dengan aib, jangan. Karena itu bisa berurusan dengan hukum dunia. Ketika seperti tadi pilih, saya merasa tersinggung dipermalukan, Ya. saya bisa berhadapan dengan undang-undang IT. Dan di akhirat juga akan ada. Sebab orang yang dipermalukan di dunia itu nanti berpengadilan di akhirat, dia akan memberatkan hukuman buat kita di akhirat kelak. Dahsyat Ya. sekali, luar biasa. Jadi harus tahu dulu batasannya, ini aib atau bukan. Kalau bukan aib, nggak apa-apa, lakuin aja ya. Terima kasih, mudah-mudahan terjawab. Berikutnya kita kasih kesempatan yang mau bertanya langsung sama Ustadz Dasat Latif. Yuk angkat tangan yang paling tinggi. Kayaknya pada semangat cewek nih, yang paling depan nih. Tadi, boleh deh silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nggak sih saya sharing di sosial media? Padahal sebelumnya itu saya udah sharing ke teman terdekat, tapi merasa belum menemukan jawaban yang pas, merasa belum mendapatkan solusi dan belum lega gitu. Itu bagaimana ya Ustadz? Kalau kasusnya seperti yang tadi kawan kita itu boleh saja, tidak ada halangan, tidak ada haramnya. Tapi kalau sudah berkaitan dengan pribadi, berkaitan dengan harga diri, aib jangan. Ya, apalagi mengungkit aibnya orang tua. Ya, ada juga itu biasa anak-anak. Karena tidak didengar orang tuanya di rumah, maka dia curhat. Dan itu sangat sering saya baca di medsos. Ya, itu jangan dilakukan, mempermalukan aib. Ya, nah, bagaimana kalau berkaitan dengan pekerjaan? Ya, saya mau masuk PNS atau swasta. Saya mau masuk jadi pegawai negeri atau perusahaan. Nah, posting. Nah, lihat aja pendapat. Wah, makin bingung Ustadz, tambah banyak pendapat. Maka disitulah kita perlu diberi saluran oleh Allah namanya sholat hajat. Ada lagi namanya sholat istikharah. Kita minta pertolongan Allah, tunjukkan. Kalau sudah dilakukan sholat istikharah, Allah biasa memberikan sinyal-sinyal atau tanda-tanda, oh ini jalan yang baik. Sudah itu
berbaik sangka. Jangan pernah menyesal atas putusan itu. Karena memang setelah memakai akal, logika, kemudian pertimbangan dari teman-teman yang punya pengalaman yang sama, lalu sholat istikharah, tetapkan pilihan, hakul yakin itu yang terbaik. Ternyata pilihan kita ini, wah seandainya pakai ini, belum tentu. Fokus saja, belum tentu. Saya sudah kerja Ustadz, ternyata belum sesuai harapan saya. Ternyata yang saya masukin ini sekarang justru jauh dari harapan saya. Nyesal saya. Kalau kau nyesal, sakit hati, kecewa, bisa jadi buruk sangka kepada Allah, apa selesai masalah? Tidak kan? Andai saja menyesal lalu kembali waktu kita, ya, kita nyesal aja. Tapi kan menyesal tidak menyesal sudah dijalani, waktu juga sudah tidak bisa. Malah makin busuk kita punya perasaan. Lebih baik ikhlas, serahkan kepada Allah. Dan subhanallah, jeripaya, ikhtiar, minta saran, kalau betul-betul niat mencari kebaikan, Allah pasti mengganjarnya dengan pahala-pahala kebaikan. Masya Allah, luar biasa ya. Terima kasih pertanyaannya, mudah-mudahan terjawab ya. Dan buat teman-teman yang belum punya kesempatan atau belum dapat kesempatan bertanya sama Ustadz Dasar Latif, nggak usah khawatir ya. Karena saat lagi kita akan berikan kesempatan itu untuk kamu. Jangan kemana-mana, tetap di Gaspol. Pernah enggak Mas Kinos juga curhat di medsos tentang rumah tangga? Orang yang baik suami istri dalam rumah tangga ya adalah menyimpan dan merahasiakan aib suaminya serapat-rapatnya. Lebih baik, istri saya enak betul masakannya. Nah, kan dia tersanjung. Meskipun tidak tercantik di dunia, tapi dia terbaik di dunia. Ya, terima kasih sahabat Dasar dimanapun Anda berada. Dan kita masih ada di Gaspol. Gaspol memang. Oke, kita mau kasih pertanyaan lagi nih buat sahabat Dasar yang di studio. Siapa tahu tadi ada yang belum sempat atau belum dapat kesempatan bertanya sama Ustadz Dasar. Oke? Mas Kinos. Iya, Pak Ustadz. Sebelum ini adik-adik kita bertanya ke saya dulu nih mau bertanya. Wah. Mas Kinos ini kan public figure. Banyak followernya. Lumayan. Karirnya baik. Amin. Alhamdulillah. Istri juga seperti itu. Alhamdulillah. Pernah enggak Mas Kinos juga curhat di medsos tentang rumah tangga? Jawaban jujur ya Pak Ustadz ya? Ya. Alhamdulillah kalau curhat tentang keluarga saya nggak pernah di sosial media. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya nggak mau aib keluarga saya banyak orang yang tahu. Malah saya pengen apa yang tentang keluarga saya tuh orang-orang lain nggak perlu tahu. Yang bersifat aib ya Pak Ustadz. Top. Boleh Pak Ustadz ya? Nah, saya kasih ilustrasi sederhana. Al-Quran mengilustrasikan suami istri itu ibarat pakaian. Ya, istri pakaiannya suami. Suami pakaiannya istri. Fungsi pakaian itu yang pertama dan utama adalah menutup aurat. Aurat itu rasa malu. Malu itu aib. Maka orang yang baik suami istri dalam rumah tangga ya adalah menyimpan dan merahasiakan aib suaminya serapat-rapatnya. Menyimpan aib dan kekurangan istrinya. Itulah suami istri yang benar. Menutup aibnya. Merapatkan aib apapun kejelekan suaminya. Tapi saya sudah tidak sampai Ustadz. Saya sudah tidak tahan Ustadz. Bukan dengan mempermalukan dan mengungkit aibnya di medsos. Gimana caranya? Nasihatin dulu. Ya. Lembut-lembut. Ya. Agak kasar. Ya. Ya sedikit. Sudah itu pisah tempat tidur. Belum lagi bro. Sudah. Balikkan dulu ke rumahnya. Ya, kita pisah rumah dulu. Saya balikkan ke rumahnya. Ke rumahmu. Berpikirlah kau di sana. Introspeksi Pak Ustadz. Introspeksi. Baru jangan dibalikin tanpa ngomong ke orang tuanya. Ngomong dulu ke orang tuanya. Ya, sudah ngomong, Pak, nanti setelah ada perbaikan, saya akan jemput lagi istri saya. Ternyata sudah dititip berbulan-bulan, tidak ada perubahan. Bukan dengan semakin memperuncing keadaan, mempermalukan di medsos. Maka jalan berikutnya adalah Al-Quran memberikan informasi,
pisahlah kau dengan pisah baik-baik tanpa mempermalukan antara satu dengan lainnya. Itu boleh pisah, tapi syaratnya jangan saling mempermalukan. Nah, Ya. maaf disanggah. Izin ya, ini curhat saya jadinya. Jadi misalnya kalau sekarang zaman sekarang kan suami sama istri udah asik aja tuh, Pak Ustadz. Contohnya kayak saya misalnya, ini cuma contoh aja ya, kayak misalnya saya di story atau di Instagram gitu bilang, istri saya suka buang angin gitu. Pun sebaliknya, istri saya juga mikir, wah suami saya tukang ngorok kalau tidur. Tapi si suami dan istri itu sebenarnya nggak keberatan aja, cuek aja. Itu dosa nggak Pak Ustadz? Meskipun tidak keberatan, jangan lakukan. Nggak boleh ya Pak Ustadz ya? Jangan lakukan, iya. Barangkali Kinos tidak keberatan, tapi saudaranya, ya bapaknya, mungkin merasa tersinggung. Kok gitu? Ya silahkan bercanda, tapi jangan bercanda yang nyerempet-nyerempet kepada aib. Ya lebih baik, istri saya enak betul masakannya. Nah, kan dia tersanjung. Meskipun tidak tercantik di dunia, tapi dia terbaik di dunia. Wah, ini kan merasa sanjung-sanjung seperti yang itu. bagus-bagus ya Pak Ustadz ya. Yang bagus, Tadi ya. contoh aja, saya nggak pernah begitu kok. Oke. Oke, sahabat Dasat yang ingin bertanya silakan giliran Anda. Yuk, angkat tangannya. Akhirnya ada laki-laki nih yang berani untuk bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz dan Bang Kinos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jikalau saya menuangkan keluh kesah saya yang di dalamnya itu ada aib keluarga saya dan saya tuangkan ke dalam sebuah cerita seperti di novel ataupun puisi. Itu bagaimana ya Pak Ustadz? Apakah saya mengumbar aib saya sendiri sedangkan itu membawa benefit kepada saya? Begitu Pak Ustadz. Jadi ceritanya seperti ini. Ada masalah keluarga, lalu tulis jadi karya seni. Karya seni ini akhirnya jadi hits atau jadi viral, laris manis. Betul. Ini disebut sengsara membawa nikmat. Pas Pak Ustadz. Ya kan? Dengan catatan, jangan kau tulis itu. Inilah kisah nyata hidup dan ibuku. Nggak boleh. Silahkan menulis keluh kesah, jadikan dia karya. Apakah itu novel, apakah dia puisi, apakah dia lagu. Karena biasanya tulisan yang berdasarkan kisah nyata, apalagi dicurahkan melalui perasaan, biasanya itu jujur, biasanya original, dan gampang diterima oleh akal dan hati. Dengan catatan saya tegaskan lagi, jangan mempertegas bahwa ini keluarga saya. Sehingga apa? Aib-aib dalam tulisan itu, puisi dan lagu itu tidak menunjuk hidung keluarga kita. Karena agama melarang mengungkap aib diri sendiri. Nah, ini ceritanya atau masalahnya kayak ini, kayak yang sekarang lagi viral tuh yang film layangan potong apa? Layangan putus. Ya. Oh itu kisah nyata? Iya. Oh. Orang yang punya pengalaman itu Tapi malah, saya komplain itu film. Kenapa? Kalau katanya kalau suamimu jujur, ibadahnya baik, sopan, Iya, Pak Ustadz. hati-hati. Akhirnya istri saya curiga. Bukan memotivasi Itu jadi Pak Ustadz. provokator itu. Masa kalau kita baik, sopan, enggak lah. Oh, berarti Ya. kalau ceritanya itu atau aibnya itu tidak diceritakan siapa pelaku aslinya dan itu bisa memotivasi, menginspirasi dan jadi pelajaran buat banyak orang, nggak apa-apa Nggak ya ada Ustadz ya. masalah. Nggak Gitu. masalah. Tepuk tangan dulu dong buat Ustadz Dasat Latif luar biasa ya. Nah, sahabat Dasat, jangan kemana-mana karena setelah ini kita juga masih akan memberikan kesempatan buat teman-teman di studio yang akan bertanya kepada Ustadz Dasat Latif. Ya, masih semangat? Masih dong, karena kita adalah Gaspol. Temanmu yang cerita masalah yang kau curhatkan ke dia. Gimana reaksimu? Jangan ngomong-ngomong. Ini rahasia. Apa? Sebentar malam Muhammad mau dibunuh. Tapi jangan ngomong-ngomong. Oh, istrinya pergi pasar. Shh, jangan ngomong-ngomong. Ini rahasia. Hanya kau yang saya kasih tahu. Sesungguhnya orang munafik itu keraknya neraka ditempati nanti. Doa itu bukan menyerahkan urusan kepada Allah, tetapi meminta pertolongan Allah. Oke, sahabat Dasat Latif dimanapun Anda berada, kembali lagi di Gaspol. Oke, sebelum kita berikan kesempatan untuk teman-teman di sini, saya pengen nanya, jadinya saya jadi pengen
curhat juga nih. Saya kan punya podcast nih Pak Ustadz. Ya. Itu saya sama istri saya. Di situ isinya curhat-curhatan berdua. Nggak boleh juga Pak Ustadz? Kalau curhat-curhatannya mampu diyakinkan kepada pendengar bahwa ini bukan urusan pribadi kedua, ya, Kinos dengan istri tidak ada masalah. Kalau selalu ketika meskipun diri kita yang kena, tapi ini cerita bahwa ini ada kisah seperti ini, disebutlah dalam kisah entah berentah. Oke. Ya, jangan saling menghina di podcast itu, saling mengungkap, tidak boleh. Kalau ceritanya saya sama istri saya, aduh teman-teman saya lagi bingung nih milih sekolah buat anak saya. Itu nggak apa-apa? Itu bukan curhat, itu bukan curhat aib, bukan. Nggak apa-apa berarti Pak Ustadz ya, minta saran. Kalau yang aib itu misalnya, istri saya kasar ngomong. Oh, oke, Itu kan aib, Itu nggak kekurangan boleh ya? istri. Istri saya malas masak. Oke. Lalu istri balas, ya kamu juga malas kerja. Balas lagi. Akhirnya Iya. ya apalagi kalau live secara langsung, Iya, tanpa sadar iblis masuk. Iya. Tersinggung, saling menghina, sudah. Jadi baik lagi kita harus tahu batasan-batasan aib itu seperti apa ya. Jangan, Oke. jangan Terima sampai kasih. menjadi dosa jariah. Terima kasih, amin. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Woi, dapat ilmu lagi nih. Maaf ya, jadi saya yang nanya sama Pak Ustadz. Yuk yang mau bertanya sama Pak Ustadz silakan angkat tangannya paling tinggi. Yang laki-laki lagi boleh nih, yang kotak bajunya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya ingin bertanya, teman saya sedang curhat ke saya tentang masalah dia, dan di sini saya tidak bisa memberikan solusi lagi kepada teman saya, dan malah saya menanyakan ke teman-teman saya yang lain tentang curhatan teman saya ini, dan untuk mencari solusinya. Ini apakah termasuk mengubah aibnya teman saya ini, Pak Ustadz? Terima kasih. Saya balik tanya, kalau posisi itu tukar, justru temanmu yang cerita masalah yang kau curhatkan ke dia, gimana reaksimu? Reaksi saya, kenapa harus diceritain ke teman saya? Begitu juga temanmu. Itulah dosa. Dosa itu salah satu definisinya adalah kita tidak mau kalau ada orang lain yang tahu. Ya, kita melakukan perbuatan yang kita merasa malu ketika orang tahu atas apa yang kita lakukan. Nah sekarang posisinya kebalik, ya, posisi tadi ke temanmu. Kamu yang cerita, curhat, ternyata temanmu cerita ke orang lain. Pasti marah kan? Ya. Aku sangka kau berkhianat sama saya. Kau diberi percaya malah kau bohong selama ini. Begitu juga temanmu. Maka sebaiknya jangan. Lebih baik kamu langsung jujur. Jangan sok tahu padahal tidak tahu. Jujur aja. Waduh, soal begini saya tidak paham. Lebih baik tanya ahlinya. Misalnya kamu sekolah jurusan komunikasi, tapi orang curhat tentang ilmu kedokteran. Ya kan? Kan tidak nyambung. Nah, maka lebih baik, saya bukan calon dokter. Lebih baik ada kawan saya yang tahu, ini lebih tepat. Ya, jangan malah pura-pura tahu, ternyata kekurangan orang yang tadi jangan cerita ya, malah bocor. Adik-adik tahu enggak bagaimana kisahnya itu ketika Rasulullah mau hijrah, pindah dari Mekah ke Madinah. Ya kan, rapat pembesar Quraisy. Ini Muhammad semakin menjadi-jadi nih. Ya, gimana solusinya? Bunuh dia. Disepakatilah dalam rapat itu, besok sebentar malam Muhammad akan dibantai. Kita keroyok bareng-bareng, kita bunuh dia. Ini hasil rapat, tidak boleh bocor. Siapa yang membocorkan, kita penggal kepalanya. Bubar rapat. Salah satu peserta rapat cerita ke istrinya. Jangan ngomong-ngomong. Ini rahasia. Apa? Sebentar malam Muhammad mau dibunuh. Tapi jangan ngomong-ngomong. Oh, istrinya pergi pasar. Jangan ngomong-ngomong. Ini rahasia. Hanya kau yang saya kasih tahu. Sudah dikasih tahu ini, dia pergi lagi tanya. Jangan ngomong-ngomong. Ini rahasia. Awalnya jangan ngomong-ngomong, akhirnya ngomong. Maka itulah salah satu ciri orang munafik itu dipercaya, dia khianat. Dan orang munafik itu kata Allah, innal munafikina fiddarkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu keraknya neraka ditempati nanti. Maka jangan memilih teman curhat orang-orang yang punya karakter munafik. Tapi saya tidak tahu dia munafik atau tidak. Ciri kemunafikan itu lihat aja. Satu, kalau dia bicara sering bohong. Kalau ada temanmu bohong dianggap biasa, pasti dia munafik. Yang kedua,
dipercaya, dia khianat. Jangan kau ngomong ah. Ternyata dia ngomong. Pasti dia munafik. Yang ketiga, diberi amanah, dia tidak bisa melaksanakan amanah itu. Nah, kalau ada karakternya nih, tapi kan saya sudah tahu. Paling gampang lihat tambahannya, lihat sholatnya. Kalau sholat dianggap enteng, itu orang susah dipercaya. Kenapa? Tuhannya aja ditipu, apalagi kita. Ya, jadi kejadian kembali ke masalah tadi. Kalau Anda tidak mampu memikul amanah itu, tidak mampu memberikan solusi kepada kawan, lebih baik jujur, jangan berkata gampang, saya selesaikan, bisa kita selesaikan. Ternyata kamu cerita ke orang lain. Aib dari saudaramu, aib dari temanmu itu bisa menjadi beban dunia sampai akhirat kelak. Dan ingat, kita orang Islam, kata Nabi, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang Islam itu bersaudara. Karena dia saudara, maka kita wajib melindungi aib dan harga dirinya. Namanya saudara. Saudara saya kok ganggu, saya pasti tersinggung. Ya. Maka teman kita itu bukan sekedar teman, maka kita wajib melindungi dan menjaga harga diri sebagai kawan. Dahsyat sekali, luar biasa. Terima kasih Pak Ustadz. Gitu ya, mudah-mudahan terjawab ya. Jadi teman kamu curhat ke kamu, kamunya cerita ke yang lain. Kalau bahasa ngetrennya kamu, rumpi. Oke. Nah sekarang sebagai penutup kita dengarkan satu pesan pamungkas dari Ustadz Dassat Latif yang berhubungan dengan tema kita kali ini. Silakan Ustadz. Dalam hidup ini tidak ada orang yang tidak punya masalah. Ya, semua orang pasti punya masalah. Apabila berkaitan dengan aib keluarga, maka jangan pernah masalah itu Anda ungkap ke permukaan. Anda ungkap ke publik. Maka sebaiknya urusan-urusan berkaitan dengan aib, mintalah pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila masalah dalam hidup pribadi maupun rumah tangga berkaitan dengan pekerjaan, masa depan, memilih jodoh, ya, tidaklah suatu pelanggaran agama apabila Anda meminta pertimbangan dan saran dari orang lain. Tapi ingat, pada akhirnya semua keputusan sebaiknya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara menyerahkannya? Ada 3 hal yang tidak bisa terpisah, yaitu ikhtiar. Dalam arti upaya maksimal, usaha yang sesuai dengan koridor agama Allah. Yang kedua, setelah berikhtiar, maka jalan kedua berdoa. Doa itu bukan menyerahkan urusan kepada Allah, tetapi meminta pertolongan Allah. Dan yang ketiga, tawakal. Apa itu tawakal? Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda sudah berikhtiar, Anda sudah berdoa, lalu bertawakal kepada Allah, maka percaya semua yang kamu lakukan pasti akan diganjar kebaikan yang memperberat timbangan-timbangan kebaikanmu kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat kelak, insya Allah. Dahsyat sekali Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Ilmunya mudah-mudahan jadi inspirasi dan juga ilmu pembelajaran buat kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih juga buat sahabat Dassat yang hadir di studio. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Semoga pembahasan kita kali ini bisa menjadi sebuah inspirasi dan bisa memotivasi kita untuk senantiasa menjadi pribadi yang lebih baik. Jangan sampai terlewat batas dan malah menambah masalah baru. Akhir kata, saya Rizky Kinos, Ustadz Dassat Latif, dan juga seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gaspol! Gaspol memang. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih. Metro TV,